edukatif. Itu di luar daripada program sekolah. Jadi Ini harusnya dipanggil-panggil udah berapa kali nggak diangkat ya. Sayang sekali ya, untuk klarifikasi jadi agak susah nih. Nah, anjeunna teh memang masuk nate 7.30. Cuma pembiasaan 15 menit dari 7.15 Kang Haji. 7.15 pembiasaan sampai 7.30. 7.30 masuk ke kelas masing-masing. Nah, ketika jam setengah 7 teh Dedi Mulyadi sareng Lurah Sukasari jalan-jalan yang ngabesi tuh teh bestian jalan-jalan pas melewati sekolahan Bu Isut. inspiring. Mari anak-anak kita masuk kelas aja. Bapak mau cerita nih, pernah jadi bupati yang kononya sukses, supaya anak-anak inspiring dapat ilmu. Tingkah lakunya panutan, tidak sekedar mampu dan pinter ngajar. Profil guru ideal adalah panutan. Nah, itu penting itu. Profil guru pinter belajar, tidak berhenti belajar. Yang pertama, karena dia tadi harus terus-menerus menjadi teladan bagi muridnya, sementara muridnya itu kan anak zamannya yang juga terus berubah. Maka dia ya harus belajar terus mengikuti zamannya. Wah, zaman saya sekolah dulu ndak ada TikTok-TikTokan kok, ndak ada YouTube-YouTubean kok. Tapi zaman sekarang ada. Perlu belajar guru-guru. Ndak boleh melarikan diri dari situasi. Ya sudah, pokoknya sama kayak saya dulu saja, ndak perlu. Nah, itu nanti berat. Ya mungkin amanat wajibnya terpenuhi, tapi manfaatnya jadi tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya menaruh hormat sama Kang Dedi Mulyadi, bahwa beliau itu merupakan panutan bagi saya. Kebetulan saya juga di media seperti media faktanya.id, media Satu Guru, dan masih banyak lagi media-media lain yang memang saya tulis di situ di samping YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Walaupun tidak mempergunakan nama saya, itu sengaja dibuat rahasia. Bu Isut yang saya hormati, turut berduka semua alumni SPG seangkatan Bu Hajah Isut, di mana teman-teman mengakui bahwa Bu Hajah Isut itu adalah orang yang disiplin, begitu tata krama dan adab dalam mendidik anak-anak sudah dimulai sejak duduk di SPG 117 Subang. Nah, dengan adanya pemberitaan yang viral yang dibuat oleh Kang Dedi Mulyadi, jangan dibuat sakit hati. Justru ini adalah momen penting menjelang mau pensiun, kan? Di dalam media itu sebagai wartawan, saya juga sebagai pemimpin redaksi, itu adalah momen yang paling bagus untuk menunjukkan karya-karya Bu Hajah Isut. Ada waktunya untuk klarifikasi. Jadi di dalam media itu ya diklarifikasi saja. Mengenai klarifikasi tentang Bu Hajah Isut bahwa anak-anak di gerbang kumpul, itu ternyata informasinya kan nanti kita dengar langsung ya. Saya tidak mau mendahului. Lebih baik kita pers saja, karena yang diwawancarai itu adalah orang yang sudah berkunjung ke rumah Bu Hajah Isut, dan Bu Hajah Isutnya ditelepon sama saya pun susah diangkat setelah dihubungi beberapa teman yang pernah menengok karena peristiwa ini, mengatakan sangat shock katanya. Jadi wajar kalau dia ditelepon itu tidak diangkat-angkat. Bapak Andi Suwirta sebagai dosen ilmu pendidikan sejarah di UPI Bandung juga berkomentar panjang lebar. Kebetulan dia juga ketua alumni SPG 117 Subang. Begitu tajam mengomentarinya tentang kode etik. Kalau menurut saya sih ini bagian dari pembelajaran untuk kita semua. Anak-anak katanya tidak boleh diajak jalan-jalan tanpa seizin kepala sekolah.
Dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Bapak Andi Suwirta, alumni dari perguruan tinggi di Malaysia ya kalau tidak salah, tapi saya kurang jelas dia dari perguruan tinggi apa di Malaysia, tapi kalau S2-nya beliau itu dari Universitas Indonesia. Kepada Kang Deddy Mulyadi, teruslah berkarya, namun untuk masalah pendidikan mungkin agak sedikit pakai aturan, sebab walaupun bagaimana bisa melukai para siswa. Para siswa itu juga yang sudah lulus, terutama ketika gurunya diperlakukan seperti itu mungkin akan sakit hati ya. Bagi anak-anak yang sekarang duduk di SD ya senang ya diliput sama YouTube, kemudian berdiskusi atau diajak jalan-jalan dengan mantan Bupati Purwakarta yang memang viral kan, anggota DPR RI. Boleh dikatakan saya pun kan ketika datang ke Kendal Gede itu saya datang undangan, bukan reuni sebenarnya, itu keluarga besar di situ di dekat gedung Maranatha. Diinformasikan bahwa saya mau datang, ternyata disambutnya luar biasa, katanya Deddy Mulyadi mau datang, makanya saya tulis di berita Disdik saya bukan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, saya katakan ditulis seperti itu, dan saya juga buat channel YouTube. Jadi memang luar biasa, masyarakat kecil saja yang tidak terjamah oleh internet yang terus-menerus, maksudnya dia hanya kadang-kadang saja mereka tahu bagaimana viralnya Deddy Mulyadi, tetapi mereka tidak tahu wajahnya yang mana. Taunya nama Deddy Mulyadi saja seperti itu. Makanya ketika saya datang itu bisa ditonton di videonya. Bapak Deddy Mulyadi, katanya ke saya. Bukan, saya Deddy Nurhadiat. Ini sebagai bahan gambaran bahwa Kang Deddy Mulyadi begitu berkenan dan keluarga Kendal Gede itu juga begitu mendukung untuk pencalonan Kang Deddy Mulyadi. Dan alumni SPG Subang juga rata-rata mendukung pencalonan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi dengan adanya peristiwa ini yang membuat luka Hajah Isut sampai shock begitu, seharusnya dikonfirmasi dulu, ada konfirmasinya juga. Ini tayangannya yang Kang Deddy, ini adalah klarifikasinya biar imbang begitulah Kang. Itu saja barangkali dari saya Kang. Mudah-mudahan nanti Hajah Isut juga bisa datang untuk wawancara langsung, klarifikasi apakah benar nih teman-teman yang membela, terutama nih dari alumni Persatuan Alumni kan, alumni SPG Subang itu begitu eratnya ya, karena Profesor Didi di UPI, kemudian Profesor yang ada di UPI itu kan banyak, itu alumni dari SPG 117 Subang. Jangan-jangan mereka begitu tahu peristiwa ini belum diklarifikasi, jangan-jangan ikut sakit hati juga. Tapi insya Allah kalau orang berpendidikan itu memaklumi, dan untuk Teh Isut jangan jadi panik, shock begitu, sebab di media itu ada hak untuk jawab saja. Clear. Ini konteksnya sumpah Bunda. Gimana menjadi orang yang sukses, gimana menjadi orang yang tepat waktu. Jadi dengan cara Deddy mengajak anak-anak bersih-bersih, lebih-lebih anak-anaknya, saya rumahnya jauh, nggak bisa bawa sapu. Itu di luar misi pendidikan sekolah, jadi tidak edukatif. Dia melakukan kegiatan yang mensabotase justru kegiatan sekolah, misi pendidikan sekolah. Maksudnya, pendidikan itu harus terencana. Mungkin program hari itu di sekolah tersebut tidak ada kegiatan jalan-jalan seperti yang digagas secara spontan oleh KDM. Inilah yang dimaksud tidak memberikan edukasi. Walaupun sesudah jam 7, misalnya memang betul gurunya itu belum datang, tapi dia mengajak anak-anak untuk bersih sekolah, itu tidak edukatif. Itu di luar daripada program sekolah, jadi harus ya inspiring. Mari anak-anak kita masuk kelas aja, Bapak mau cerita nih, pernah jadi bupati yang kononnya sukses, supaya anak-anak inspiring dapat ilmu.
Kalau bersih-bersih itu tugas dia atau tugas RW mungkin lingkungannya untuk membersihkan lingkungan sekitar. Jadi dia melakukan tindakan yang tidak edukatif, yang tidak mendidik kepada anak-anak dan tidak memberi contoh. Harusnya inspiring kepada anak-anak yang dalam konteks Sumpah Pemuda lebih-lebih ya. Bagaimana anak muda bisa punya cita-cita tinggi untuk menjadi pemimpin yang hebat, tepat waktu, dan bersikap bijak dalam mengambil tindakan atau kebijakan. Kang, ini punten, Kang ada kan dari UPI pesan barangkali untuk isutnya Bu Haji isutnya itu sekarang shock katanya, di telepon nama saya pun nggak diangkat, barangkali silakan sekalian aja pesan. Pertama, Ibu Isut sebagai guru atau mungkin juga sebagai kepala sekolah harus memberi klarifikasi tentang video dari Deddy Mulyadi itu ya, supaya jelas, supaya jangan sampai guru selalu datang jam 8 itu terbantahkan ya. Yang kedua, kalau toh memang datangnya siang kan itu hari Sabtu tuh. Iya. Dan peringatan Sumpah Pemuda. Jadi harus klarifikasi, memang kalau hari Sabtu hari Sumpah Pemuda guru harus ada perayaan. Jadi siapa tahu lambatnya itu karena sedang mempersiapkan perayaan 28 Oktober. Jadi klarifikasi penting. Dan juga tentu harus memberikan tadi apa tugas wewenang seorang guru, dan tentu tidak boleh pihak luar mengajak anak-anak sekolah, murid-murid di sekolah itu keluar dari arena sekolah begitu saja tanpa tujuan dan program edukatif yang jelas. Oke. Terima kasih. Jika Dr. Pais tadi berbicara tentang pentingnya guru menguasai media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi, dan itu harus dijawab mengenai viralnya video dari Kang Deddy Mulyadi mengenai Bu Hajah Isut itu. Nah, tadi Profesor Dr. Pais, Dr. Pais itu dari Universitas Yogyakarta yang memegang mata kuliah filsafat Islam, dan mungkin lebih banyak viralnya dibanding Kang Deddy Mulyadi. Subscribernya juga bisa melampaui Kang Deddy Mulyadi. Di Dawan di daerahna Deddy Mulyadi jantan Sagang, didinya Sagang. Oh, dekat. Coba ceritain kisahnya gimana? Ceritain aja, ceritain direkam nih. Mau direkam nih, sok ceritain gimana kisahnya. Yang didengar menurut. Ya, ngaji. Beberak bekan teh. Ente di dia masuk. Sok jelas. Oh, nyamuk. Iya ya. Ceritanya hari Jumat Kaping 27 Oktober. Nah, ayah dua anak buahna Isut ngiring poli ke tingkat kabupaten. Oh. Hari Jumat. Kira kronologi sih seperti itu. Nah, terus uing nate jam 5 sonten. Dua orang guru di Haji Isut. Nah, terus Kak Haji Isut nyarius, Bu Haji, abdi rada telatnya, margi capek cenah kitu. Dinten Sabtu nate nyuhunkeun rada telat sakedik, margi capek. Nah, terus hari Sabtuna kan 28 Oktober teh Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kan Bu Haji Isutna upacara. Nah, anjeunna teh memang masuk nate 7.30. Cuma pembiasaan 15 menit dari 7.15 Kak Haji. 7.15 pembiasaan sampai 7.30. 7.30 masuk ke kelas masing-masing. Nah, ketika jam setengah 7 teh Deddy Mulyadi sareng Lurah Sukasari jalan-jalan. Dan ngabesti tuh teh. Bestian. Jalan-jalan pas melewati sekolahan Bu Isut. SD sabaraha? Ini kan pinggir jalan ya. Pinggir jalan ya SD nate.
SD Bu Haji Isut teh. Nah, anak-anaknya kan belum masuk ya, 6:30 mah. Ceritanya bergerombol jarajan di pinggir jalan. Nah, terus lurah nate nelpon ke Haji Isut. Bu Haji, iya barudak cenah jarajan di jalan gitu. Ai sur Haji Isut teh nelpon tak. Kang, sur Haji Isut teh, da ku abdi mah cenah tukang dagang teh teu nurut. Pas disariosan oge. Sok atuh sugan ku palurah mah nurut. Namun di omongan ku abdi mah disebut nate cenah sarua numpang hirup gitu tukang dagang teh. Dan abdi kita ieu cenah siap-siap bade ka sakola cek Haji Isut teh. Jam 6:30 teh Kang. Nah, terus tiba-tiba eta si Haji Dedi Mulyadi teh kan bikin video eta gitu. Ya eta hari urusan motor asup sakola naon maksudnya geuningan motor kata kudu asup ka sakola teh kumaha? Eta mah kada ai motor asup ka sakola mah pan guru-guru orang tua murid nu nganter ya otomatis atuh masuk ka sakola. Da Haji Isut mah sakola anak teh kan pinggir jalan raya, pinggir jalan Ageng anu ka rumahna Dedi Mulyadi. Jadi di juru manehna mah posisina. Gitu. Dia kepala sekolah, teh Isut teh? Kepala sekolahna Isut. Iya, itu maksudnya itu. Hari abdi mah di dia benten, abdi mah di Kalijati, cuma dekat lah ke Isut teh. Oh gitu. Maksudnya teh cuma berapa kilo. Cakep. Wartoskeun ka Isut atuh abdi nelpon ayeuna. Sok ditelepon ku abdi teu diangkat bae. Nya manehna teh rada sok sih kamari kan abdi ka Bumina sonten teh. Jadi sebetulnya mah teu lepat. Anu lepat mah Dedi kenapa membawa anak yang udah masuk ke kelasnya dibijilkeun. Sedangkan di situ teh udah ada operator sekolah di ruang komputer. Dibijilkeun, diajak keluar. Nah, terus sampai ada 2 anak kelas 1 yang sakit sampai sekarang. Gara-gara diajak jalannya terlalu jauh ku Dedi Mulyadi teh. Oh, diajak jalan-jalan. Oke. Ini Teh bilang sama Teh Isut, saya mau telepon untuk klarifikasi. Jangan takut, Kang Dedi Mulyadi mah orangnya baik kok. Yang paling penting mah gini, datangi kemudian untuk klarifikasi ke dia nggak apa-apa. Di media mah begitu, ada hak jawab kok. Pasti Kang Dedi Mulyadi juga senang. Nanti saya juga tayangin ini untuk klarifikasinya ya. Ya siap. Jadi intinya mah begitu, jangan takut, ada hak jawab kok, nggak apa-apa. Bilangin ke Teh Isut kalau bisa mah saya telepon sekarang gitu. Murid jam sakit dan dialajar. Ayo nama orang nyokot sapu, kayak mana masing-masing. Orang bebersih. Ayo. Jauh mana mah? Anu deket ya belum ngaruntah ya, belum ngaruntah. Oke, ayo. Komentarnya bagus dan sudah berkunjung ke Isut. Tapi Haji Isutnya katanya sekarang itu lagi shock, ditelepon aja nggak diangkat-angkat. Maksud saya itu karena dapat informasi, dia itu kemarinnya itu Isut tuh sudah ada acara kegiatan. Kemudian itu masuknya itu jam 7.30. Sementara Dedi Mulyadi datang ke sana itu sebelum jam itu. Kira-kira menurut Kang Adi gimana? Kalau menurut saya mah karena itu kan media. Saya kan oleh dikatakan saya punya media juga, media Satu Guru, media faktanya.id dan lain sebagainya. Yang begitu mah jangan dibikin panik. Yang penting kan ada hak jawab kan? Ya, betul. Iya, dijawab aja, kunjungi, jangan takut gitu loh maksud saya itu. Kita bisa buat video pendek untuk melihat atau mengomentari videonya Dedi Mulyadi itu. Termasuk saya nanti bisa juga misalnya. Ini lagi direkam loh Kang Andi. Ini lagi direkam ini. Oh, dia lagi direkam. Oh, langsung aja bicara nggak apa-apa. Jadi gini. Apakah tindakan Dedi Mulyadi seperti itu sudah edukatif, sudah tepat atau belum? Iya. Jadi kalau tadi katakan Dedi lebih-lebih dia datangnya jam sebelum 7.30, itu berarti dia telah membohongi publik bahwa dia tanya kepada anak-anaknya, gurunya datang jam berapa? Kata anak-anaknya jam 8. Sementara dia datangnya sebelum itu kan, jadi artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua,
sebagai seorang mantan bupati ya, kalau dia mendatangi sekolah dan kemudian mengajak anak-anak keluar dari sekolah, dia harus minta izin dong kepada guru, kepada yang punya sekolah. Gitu. Ada prosedural ya? Minimal lisan. Ini anak-anak mau saya bawa keluar untuk bersih-bersih. Iya, katanya anaknya pada sakit diajak jalan-jalan, katanya barusan kata ibu dari Kalijati, Bu siapa? Bu Umayyah, katanya anaknya pada sakit karena diajak jalan terlalu jauh katanya. Lebih-lebih. Iya. Itu tidak edukatif dan tidak salah saja. Yang kedua, kalau dia ingin memberi contoh kepada anak-anak bagaimana datang tepat waktu, memberi contoh juga kepada guru, kalau memang benar ya guru itu datangnya telat, seharusnya dia tidak ngajak anak untuk bersih-bersih, tapi dia masuk ke kelas, dia cerita bahwa dia adalah mantan seorang bupati yang sukses, supaya inspiring kepada anak-anak. Ngapain bersih-bersih di luar sekolah? Itu kan bukan tugas anak-anak. Itu hari Sabtu, hari Sumpah Pemuda, momen yang bagus bagi anak-anak untuk mendapatkan pelajaran inspirasi dari mantan bupati yang kononnya sukses. Bukannya memprovokasi gurunya telat, ayo kita bersih-bersih saja, itu di luar misi pendidikan. Jadi harusnya dia, mari anak-anak kita masuk kelas, biarkan gurunya belum datang, sekarang saya mau cerita pengalaman. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi kalian generasi muda. Ini konteksnya Sumpah Pemuda. Gimana menjadi orang yang sukses, gimana menjadi orang yang tepat waktu. Jadi dengan cara Dedi mengajak anak-anak bersih-bersih, lebih-lebih anak-anaknya, saya rumahnya jauh, nggak bisa bawa sapu. Itu di luar misi pendidikan sekolah, jadi tidak edukatif. Dia melakukan kegiatan yang mensabotase justru kegiatan sekolah, misi pendidikan sekolah. Ya, karena menurut informasinya itu kan sebelum jam 7, betul. Nah, sekarang bagaimana menurut walaupun sesudah jam 7, misalnya memang betul gurunya itu belum datang, tapi dia mengajak anak-anak untuk bersih-bersih sekolah, itu tidak edukatif. Itu di luar daripada program sekolah. Jadi harus ya inspiring. Mari anak-anak kita masuk kelas saja, Bapak mau cerita nih, pernah jadi bupati yang kononnya sukses, supaya anak-anak inspiring dapat ilmu. Kalau bersih-bersih itu tugas dia atau tugas RW mungkin lingkungannya untuk membersihkan lingkungan sekitar. Jadi dia melakukan tindakan yang tidak edukatif, yang tidak mendidik kepada anak-anak dan tidak memberi contoh. Harusnya inspiring kepada anak-anak yang dalam konteks Sumpah Pemuda, lebih-lebih ya, bagaimana anak muda bisa punya cita-cita tinggi untuk menjadi pemimpin yang hebat, tepat waktu, dan bersikap bijak dalam mengambil tindakan atau kebijakan. Kang, ini punten, Kang Akang dari UPI pesan barangkali untuk Isutnya Bu Haji Isutnya itu sekarang shock katanya, ditelepon sama saya pun nggak diangkat, barangkali silakan sekalian aja pesan. Pertama, Ibu Isut sebagai guru atau mungkin juga sebagai kepala sekolah harus memberi klarifikasi tentang video dari Dedi Mulyadi itu, ya, supaya jelas, supaya jangan sampai guru selalu datang jam 8 itu terbantahkan, ya. Yang kedua, kalau toh memang datangnya siang, kan itu hari Sabtu tuh. Iya. Dan peringatan Sumpah Pemuda. Jadi harus klarifikasi, memang kalau hari Sabtu hari Sumpah Pemuda guru harus ada perayaan. Jadi siapa tahu lambatnya itu karena sedang mempersiapkan perayaan 28 Oktober. Jadi klarifikasi penting. Dan juga tentu harus memberikan tadi tugas wewenang seorang guru, dan tentu tidak boleh pihak luar mengajak anak-anak sekolah, murid-murid di sekolah itu keluar dari arena sekolah begitu saja tanpa tujuan dan program edukatif yang jelas. Oke. Terima kasih Kang Adi. Ini nanti saya angkat ke YouTube, sudah beberapa yang direkam dari beberapa kolega dari Bu Haji Isut sudah saya rekam.